Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget. Jadi, saya Tegar Lintang ingin membacakan RPP yang saya buat, yaitu dari satuan pendidikannya itu tuh untuk SMA, dan ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, terus untuk kelasnya itu tuh dari kelas 10 sampai, kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA untuk semester 1. Nah, untuk alokasi waktunya itu tuh satu kali pertemuan sekitar 45 menit. Dan ini tuh dan ini kurikulum merdeka dan modenya itu micro teaching. Nah, sekarang kita masuk langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tuh kayak setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu main idea dan supporting details dengan bahasa mereka sendiri, lalu menemukan inti paragraf pada teks pendek, terus lalu mengidentifikasi 2 sampai 3 detail pendukung, dan yang keempat itu tuh menyampaikan kembali isi bacaan secara sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah memahami informasi penting dalam teks faktual pendek, lalu menemukan inti paragraf dan detail pendukungnya, dan yang terakhir menyampaikan kembali informasi yang sudah dipelajari. Nah, next ke materi pembelajarannya itu udah pasti kita kayak pengertian dari main idea dan pengertian dari supporting details. Terus cara cepat menemukan ide pokok, terus contoh paragraf 4 sampai 5 kalimat, dan yang terakhir itu latihan bersama dan latihan individu. Nah, sekarang untuk metode dan model. Untuk metode dan modelnya itu tuh pertama ada tanya jawab, terus baca terpandu, diskusi pasangan, presentasi singkat, dan untuk modelnya itu tuh kayak deep learning, yaitu exploration, concept, collaboration, sama creation. Nah, next kita ke media dan sumber. Nah, untuk medianya itu ada PPT atau PowerPoint, terus ada paragraf bacaan, terus ada worksheet singkat, dan yang terakhir itu ada Zoom atau kelas gitu. Nah, terus kita lanjut ke langkah pembelajaran. Ini kan satu pertemuan itu kan sekitar 45 menit. Nah, yang pertama itu didahulukan oleh pendahuluan, yaitu sekitar 5 menit. Di sini guru menyapa siswa dan mencairkan suasana, terus lalu guru menampilkan gambar sederhana seperti coffee shop, park, atau classroom, tapi nggak harus bergambar ya, kayak kita bisa secara apa namanya spontan aja untuk nanya ke siswa. Terus kayak guru bertanya, kalau kalian lihat gambar ini atau dengar kata ini tuh menurut kalian topik utamanya apa sih? Nah, terus guru menjelaskan tujuan pembelajaran secara santai. Jadi kayak hari ini kita belajar gimana cara nemuin inti bacaan dan detail pendukungnya biar pas baca teks kalian nggak bingung lagi gitu. Nah, terus next kita kegiatan inti. Kegiatan inti itu sekitar 35 menit, yaitu ada exploration, terus ada konsep, sama ada collaboration, dan ada creation. Jadi kayak dibagi 4. Nah, yang exploration itu tuh cukup 5 menit aja. Kayak guru tanya pengalaman siswa. Kayak kalau baca teks, kalian biasanya nyari bagian pentingnya di mana. Terus kayak siswa tuh menebak sendiri apa itu main idea gitu. Kalau untuk konsepnya, kayak guru menjelaskan secara ringkas kayak main idea itu kayak hal utama yang dibahas, kayak supporting details itu informasi pendukung inti. Jadi kayak cara menemukannya tuh kayak ya gitulah nih yang dijelaskan di RPP ini, kayak cek kalimat pertama dan terakhir, atau terakhir tadi cari ide yang muncul berulang dan cocokkan detail dengan topik utama. Nah, terus guru memberi contoh paragraf, terus membaca bareng, lalu bertanya. Kayak menurut kalian paragraf ini tuh ngomongin apa? Jadi kayak kayak sekiranya pertanyaan yang mencairkan dan tentang materi tersebut gitu. Lalu kita ke collaboration sekitar 10 menit. Nah, siswa berpasangan membaca paragraf baru, terus kayak mereka menentukan satu main idea sama 2 sampai 3 supporting details. Terus diskusi pendek tentang alasannya dan guru bantu kalau ada yang still confused. Jadi kalau ada yang masih bingung, guru ngebantu menjelaskan lagi dan apa ya kayak semacam memberi paham lagi lah kepada siswa tersebut tentang materi ini gitu. Terus yang terakhir Pak, terakhir itu ada creation. Nah, creation itu sekitar 10 menit cukup. Siswa menulis paragraf 3 sampai 4 kalimat. Jadi kayak satu main idea sampai 2 dan sampai 3 details itu yang include di 3 sampai 4 kalimat tersebut. Untuk tema bebas, tempat favorit kah, atau benda favorit, atau aktivitas harian. Nah, siswa menyampaikan isi paragrafnya secara lisan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Nah, penutup tuh cukup 5 menit aja. Jadi kayak guru mengulang poin penting tentang main idea sama supporting details tadi. Nah, terus guru juga meminta satu siswa menyebutkan satu main idea dari teks tadi
dan guru memberi apresiasi singkat dan menutup kelas. Nah, untuk penilaiannya itu tuh berdasarkan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, untuk pengetahuan tuh kayak ketepatan menemukan main idea atau supporting details. Terus kalau untuk keterampilannya itu tuh menyusun paragraf sederhana dan menjelaskan kembali isi bacaan secara lisan. Nah, untuk sikapnya, keaktifan dalam diskusi dan kerjasama saat berpasangan. Saya rasa itu cukup RPP dari saya yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So, hari ini kita akan belajar tentang main idea and supporting details. Jadi di sini judulnya itu tetap bahasa Inggris, tapi saya ingin membahasnya menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa lebih cepat dipahami ya semuanya. Jadi oke, let's start. Jadi ini tuh materi ini tuh atau istilah ini tuh sering muncul di reading test. Jadi sebelum kita mulai, kayaknya saya ingin apa ya, semacam pemanasan dulu kali ya, kayak ketebak-tebakan. Jadi kayak, tapi ini arahnya tetap ke materi utama ini gitu loh. Jadi di sini saya bakal kasih tiga hints. Jadi tebak-tebakannya tuh kayak saya kasih tiga hints tentang sesuatu dan kalian tuh tebak itu tuh apa gitu ya. Oke, are you guys ready? Ready, Ready, sir. sir. Oke, the first hint itu ada it's a place in school. Oke, itu hint yang pertama. Lalu hint yang kedua itu tuh students go here to read, ya. Dan hint yang terakhir itu tuh ada it's usually quiet. Oke, menurut kalian tuh what is it? Ini tentang apa? Raise your hand please. Library. What? Library. What guys? Oh my god. Library, sir. Oke, library. Oke, siapa yang jawab library tadi? Oke, Nanda ya. Saya, sir. Oke, Nanda. Nanda, sir. Oke, Natasha, menurut kamu library itu in Indonesian tuh apa sih? Ya. Ruang baca, sir. Oke, ruang baca ya atau perpustakaan lah ya gitu. Nah, jadi kayaknya itu aja sih kayaknya ya pemanasannya. Soalnya saya nggak punya banyak ide sebenarnya ya. Jadi kayak kalian tuh barusan mencari inti dari tiga petunjuk. Nah, itu tuh disebut dari main idea gitu. Nah, jadi itu mungkin udah cukup ya kayak untuk senam otaknya. Even cuma satu itu doang ice breaking intinya mah. Terus sekarang kita lanjut nih ke apa namanya ke learning objectives. Nah, untuk learning objectives-nya itu on this slide we have our learning objective. Kayak the first one explain the meaning of main idea and then identify supporting details and then find the core message of a paragraph and then retell information in a simple way atau simple English gitu. Nah, untuk di penjelasan bahasa Indonesianya tuh kayak di pertemuan ini tuh kayak kalian bisa memahami apa itu main idea, terus menemukan supporting details, dan melihat inti paragraf, dan yang terakhir itu menyampaikan kembali isi teks secara sederhana. Gitu. Jadi untuk learning objectives-nya itu ya berikut ya sebagai berikut yang tadi saya jelasin gitu. Nah, terus kita next slide itu ke what is main idea. Nah, main idea itu tuh adalah inti atau pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, biasanya menjawab pertanyaan kayak this paragraph is mainly about bla bla bla. What? Gitu. Kayak tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh membantu pembaca memahami fokus utama teks, terus bisa juga supaya kita nggak salah nangkep maksud penulis gitu. Jadi simpelnya itu main ID itu kan inti paragraf, itu hal yang paling penting yang penulis mau sampaikan kan. Nah, kalau paragraf itu makanan, main idea itu tuh nasinya gitu. Jadi
itu yang bikin paragraf itu kenyang alias bermakna gitulah kalau misalkan mau simpelnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke what are supporting details. Ya, supporting details itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan, mendukung atau memberi contoh tentang main idea tadi. Nah, kayak bentuknya bisa fakta, contoh, penjelasan, dan alasan gitu. Jadi di sini tuh kalimat-kalimat yang menjelaskan, terus yang mendukung atau memberi contoh tentang main idea tadi. Jadi ya kalau udah ada main idea pasti ada supporting detailnya. Nah, untuk bentuknya itu tuh sebagai berikut, ada fakta, contoh, penjelasan, dan alasan gitu. Ya, simple sih untuk supporting details. Jadi supporting details itu tuh mengikut dari si main idea tersebut gitu. Kita next aja langsung ya. Next itu ke how to find the main idea. Nah, di sini tips cepatnya itu tuh kayak lihat kalimat pertama. Biasanya tuh berisi inti. Katanya sih gitu di introduction-nya ya. Jadi kayak kalau tidak ada, coba cek kalimat terakhir deh. Jadi katanya bisa di awal, bisa di akhir. Nah, yang ketiga itu cari kata atau ide yang sering muncul. Jadi kadang-kadang ada ide atau kata nih yang sering sering disebut atau sering muncul di paragraf tersebut. Itu bisa menjadi tips cepatnya ya. Terus kayak pastikan detailnya cocok dengan inti paragraf. Jadi ya detailnya itu balik lagi mengikuti si inti paragraf tadi, si main idea itu. Jadi ya untuk tips cepatnya ini sih kayak how to find the main idea. Jadi ya masih easy lah ya guys buat kalian main nih. Kayak kita masuk ke example deh, example paragraph. Coba saya mau baca apa example paragrafnya itu sebentar. Hmm, 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 hmm. Sebentar ngelag guys. Oke, nah nih. The school library is one of the most useful places for students. It provides books, magazines, and computers for studying. Many students come here to do homework or read quietly, and the library helps students learn better by giving them a comfortable place to study. Itu untuk contohnya ya guys. Nah, kira-kira setelah saya membaca contoh tersebut, kira-kira nih paragraf ini utamanya tentang apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Nanda boleh? Saya Nanda dulu, Nanda udah raise hand. Tentang library, sir. Oke, library. Kalau untuk Asya, apa tuh kira-kira? Tentang apa? library is useful. Oh gitu, jadi library itu tuh sangat penting ya, sangat berguna ya. Kalau kata Nanda itu kan tentang library, tapi kalau Aisyah itu kan menjelaskan kalau library itu tuh penting atau berguna gitu. Nah, sekarang ada yang bisa sebutin supporting detailsnya nggak? Ada? Oke, Natasha boleh? Supporting detailsnya itu ada komputer, buku, terus tempatnya tenang. Gitu, sir. Okay, that's right. Thank you Asia for your answer. Jadi gitu ya guys. Jadi ini tentang library atau tentang perpustakaan atau ruang baca. Nah, untuk supporting details itu tuh tadi ada komputer, ada buku, ada kayak semacam tempatnya tenang gitu. Nah, sekarang kita lanjut next ke identify the main idea. Nah, untuk the main idea itu tuh yang dicontoh tadi, the library is a useful place for students. Nah, supporting detailsnya itu tadi provides books, magazines, and computers. And then kayak student do homework there, and then comfortable place to study. Itu udah dijawab sama kalian tadi, jadi kayak udah usah jelasin lagi lah. Terus next ke oke ke activity one it's a pair work. Nah di sini tuh keterangannya tuh kayak work with a partner, kayak read the paragraph and identify. Itu tuh include dari the main idea, terus kayak two until three supporting details. Nah untuk timesnya 5 menit. Tapi karena kita online ya guys, jadi mungkin ini untuk pertemuan selanjutnya aja mungkin. Jadi kalian boleh nge-capture ini untuk activity one-nya.
Ya terserah mau capture atau enggak, tapi terus saya bakal infoin lagi mungkin ya. Terus lanjut ke activity 2. Ini kayak create a short paragraph. Di sini keterangannya tuh write a short paragraph, 3 until 4 sentences. Terus ini tuh kayak one main idea, and then 2 until 3 supporting details. Nah, untuk them examplesnya tuh kayak your hobby, your favorite place, atau morning routine is up to you guys. Bebas mau apa aja. Tapi berdasarkan tiga di sini ya, tiga ini gitu. Nah, present your paragraph to your partner. Jadi nanti tolong presentasikan paragraf kalian ke pasangan kalian gitu. Jadi kayak bukan partner ya, lebih ke di depan kelas sih gitu. Jadi kayak kalian bacakan paragraf kalian gitu. Nah, terus kita lanjutlah ke reflection ya. Untuk reflectionnya kayak mau nanya nih, kira-kira apa hal yang paling gampang dari materi ini? Oke, Nanda boleh? Menurut saya tuh paling gampang pas kita nemuin main idenya, Sir. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya kan kadang tuh main idenya tuh ada di paragraf pertama kan. Nah, jadi itu menurut saya gampang. Oh gitu. Kalau kalau Asya gimana? Ada? Kalau menurut saya, em, yang gampang tuh kalau paragrafnya pendek. Jadi kita bisa apa ya cepat nyari si main ID gitu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Itu hal yang paling gampang dari materi ini ya. Nah, kalau misalkan bagian mana yang masih membingungkan, kira-kira ada nggak sih masih membingungkan gitu? Boleh, boleh di drop juga. Oke, Nanda lagi silakan. Menurut saya yang membingungkan itu kalau misalnya supporting detailnya itu dia mirip-mirip, Sir. Jadi saya bingung nih nentuin yang mana yang pentingnya gitu. Oh, jadi mirip-mirip sama main idenya mungkin ya. Iya. Oh gitu. Oke deh. Terus, udahlah ini kayak kapan kalian biasanya butuh skill menemukan main idea? Kayaknya besok aja saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kayak biar kalian tuh berani untuk ngomong langsung gitu di depan saya, oke? Nah sekarang ada assignmentnya. Jadi kalian tuh harus apa namanya mengerjakan ini menjadi PR atau jadi homework gitu. Itu write a short paragraph, 5 until 6 sentences. Jadi untuk topik saya bebas, tapi harus ada one main idea sama 3 supporting details. Dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya, dan itu sudah harus selesai semua ya minggu depan ya guys. Jadi ya mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas partisipasinya juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, sir.